Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman Jamil dengan NIM 240701005. Di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan 15. Pendahuluan. Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang yang unik dan berbeda dari banyak wilayah lain di dunia, tidak seperti beberapa kawasan yang mengalami penyebaran Islam melalui penaklukan dan kekerasan di Indonesia. Islam masuk secara damai. Proses ini terjadi melalui dakwah santun yang dilakukan oleh para wali, ulama, dan para pedagang dari berbagai wilayah seperti Gujarat, Persia, dan Timur Tengah. Mereka menggunakan pendekatan yang bijak dan penuh penghormatan terhadap budaya lokal yang sudah lebih dahulu ada. Alih-alih menentangnya, para dai ini berupaya mengharmoniskan nilai-nilai Islam dengan budaya masyarakat Nusantara. Pendekatan ini kemudian melahirkan apa yang dikenal sebagai Islam Nusantara, sebuah bentuk keberislaman yang khas dan berakar dalam tradisi masyarakat Indonesia. Definisi Islam Nusantara. Islam Nusantara bukanlah mazhab baru atau agama baru, melainkan sebuah cara mengamalkan Islam yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia. Ia berpegang teguh pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dengan menekankan prinsip-prinsip seperti tasamuh toleransi, tawazun keseimbangan, tasawuf moderat, serta syura musyawarah. Islam Nusantara menekankan pentingnya menghargai budaya lokal selama tidak bertentangan dengan nilai dan syariat Islam. Di dalamnya Islam hadir bukan untuk menghapus budaya, melainkan untuk menyempurnakannya dengan nilai-nilai keislaman. Contoh praktik Islam Nusantara, di Pulau Jawa, kita bisa melihat berbagai praktik Islam yang menunjukkan akulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal. Misalnya, tradisi tahlilan, kenduri, serta sedekah bumi yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas hasil panen atau peristiwa penting. Tradisi seperti nyadran, yaitu ziarah kubur massal menjelang bulan Ramadan, disandingkan dengan pembacaan doa-doa dan tahlil untuk para leluhur. Hal-hal seperti ini menunjukkan bagaimana masyarakat Jawa tidak meninggalkan akar budayanya, tetapi memadukannya dengan ajaran Islam dalam suasana yang religius dan penuh makna. Landasan Islam Nusantara. Islam Nusantara berdiri di atas 3 pilar utama, yaitu akidah, fikih, dan tasawuf. Akidah memberikan dasar keimanan yang lurus dan kuat. Fikih membimbing dalam aspek hukum dan praktik ibadah yang benar, sementara tasawuf mengajarkan aspek batin, akhlak, dan pengendalian diri. Ketiganya saling melengkapi dan menciptakan cara berislam yang utuh, tidak hanya pada aspek lahiriah, tetapi juga batiniah. Ciri-ciri Islam khas Nusantara. Beberapa ciri menonjol dari Islam Nusantara antara lain. Pertama, penghormatan terhadap kearifan lokal. Kedua, dakwah yang damai dan kultural, bukan konfrontatif. Ketiga, tingginya toleransi terhadap perbedaan, baik sesama muslim maupun antarumat beragama. Keempat, keterikatan yang kuat pada lembaga-lembaga tradisional seperti pesantren, majelis taklim, dan organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama. Para wali juga menggunakan media budaya untuk dakwah seperti gamelan, syair, dan wayang yang disisipkan pesan-pesan moral dan spiritual Islami. Ini menunjukkan betapa dakwah dilakukan dengan pendekatan yang menyentuh hati masyarakat. Tantangan Islam Nusantara. Meski Islam Nusantara memiliki banyak kelebihan, bukan berarti tidak ada tantangan. Salah satu tantangan besar adalah munculnya paham keagamaan ekstrem yang menolak budaya lokal dan menilai Islam harus diseragamkan dengan model Timur Tengah. Selain itu, minimnya literasi sejarah Islam tradisional di kalangan generasi muda membuat mereka rentan terhadap propaganda radikal, terutama di era media sosial yang banyak menyebarkan paham-paham keagamaan yang kaku dan intoleran. Kurangnya rasa percaya diri umat Islam Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi dan pengaruh westernisasi budaya juga menjadi persoalan yang harus diatasi bersama.
Tujuan Islam Nusantara. Tujuan utama dari Islam Nusantara adalah untuk menjaga dan merawat identitas keislaman yang khas Indonesia, yang telah terbentuk melalui proses panjang interaksi antara ajaran Islam dan budaya lokal. Dalam konteks ini, Islam Nusantara hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat Indonesia akan model keberislaman yang damai, moderat, dan inklusif, yang tidak hanya fokus pada aspek formal hukum agama, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya, dan kemanusiaan. Penutup, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam Nusantara adalah cerminan Islam yang tumbuh dan berkembang secara damai di bumi Indonesia. Ia hadir bukan sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran Islam, tetapi justru sebagai model keberislaman yang sesuai dengan watak bangsa Indonesia, lemah lembut, ramah, toleran, dan menjunjung tinggi keharmonisan sosial. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.